Selamat siang Bu Muriati. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh persiapan Pak Dengan untuk melakukan profesi di kelas ini. Tujuan saya melakukan pra-observasi yaitu mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Mengapa saya melakukan pra-observasi sebagai tahapan awal untuk mempersiapkan pembelajaran agar memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan di video. Yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang dicapai saat observasi nanti di kelas? Tujuan pembelajaran dari kami itu ada 3. Yang pertama, dengan upaya guru dalam menginspirasi siswa dapat meyakini bahwa mempelajari informasi dapat meningkatkan proses berpikir dan kebenaran kritis. Terus yang kedua, dengan penjelasan dari guru, siswa dapat menyimpulkan informasi teks cerita dengan tepat. Terus yang ketiganya, dengan upaya guru menjadi inspirasi bagi siswa dapat menceritakan kembali informasi teks cerita yang tepat. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran gitu. Terus untuk area pengembangan Ibu, kira-kira apa area pengembangan yang ingin saya observasi di sini kelas ini? Area pengembangan itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu menuliskan kembali cerita yang siswa baca. Terus yang keterampilan, siswa mampu menceritakan kembali maju ke depan. Berarti ada 2 nih, pengetahuan dan keterampilan. Terus untuk rancangan pembelajaran Ibu, kira-kira rancangan pembelajarannya seperti apa yang ingin diterapkan di kelas ini? Rancangan pembelajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan metode tanya jawab. Terus media pembelajaran yang seperti apa yang ingin diterapkan di kelas ini? Di sini saya akan menggunakan media proyektor, karena dengan menggunakan proyektor itu siswa itu senang melihat ke depan, itu tulisannya juga besar-besar, terus dia itu menambah daya tarik sendiri untuk siswa agar lebih menarik bagi siswa. Kira-kira kapan saya bisa melakukan observasi di kelas? Insya Allah Kamis. Berarti Kamis depan. Di sini nanti saat melakukan observasi, saya akan menginformasikan dan mencatat setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan di kelas. Saya akan mencatat refleksi agar kedepannya menjadi lebih baik. Di sini nanti juga ada kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama pengajar praktek CGP saya di UGM. Tapi sebelum saya tutup Ibu, kira-kira dari percakapan pra-observasi ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari ini nanti saat dari selesai ini, saya nanti akan mempersiapkan media pembelajaran, baik itu bahan dan alatnya nanti akan seperti sekarang, supaya hari Kamis depan itu anak-anak sudah tertarik, anak-anak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Selamat ketemu di Kamis depan itu di kelas 1 bersama Bu Muriati langsung melaksanakan supervisi. Terima kasih Bu Muriati, sama-sama di sini. Semakin sehat, semangat. Oke, terima kasih. Semuanya? Alhamdulillah. Marilah kita sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillah.
bahwa sebelum belajar kita diberikan dan dalam mengikuti belajar hari ini. Hari ini anak-anak siapa yang tidak berangkat teman kalian? Ada yang tahu kenapa saya tidak berangkat? Sakit. Kalau sakit semoga cepat sembuh ya. Terima kasih banyak untuk tugas kemarin ya. Kemarin ibu sudah bertugas. Sudah kita semuanya anak? Sudah. Kemarin kalian sudah mengerjakan tugas yaitu tentang menulis cerita ya, cerita pengalaman kalian. Nah, sekarang Umur juga akan memaparkan tentang cerita. Ceritanya beda. Kalau kemarin cerita pengalaman kalian, sekarang ceritanya mengenai kegiatan kalian. Itu ya. Ini itu ada tujuan. Yang pertama yaitu siswa dapat meyakini bahwa organisasi dapat meningkatkan proses berpikir dalam bisnis. Yang keduanya, siswa dapat menimbulkan informasi cerita. Yang ketiganya, siswa dapat menceritakan kembali informasi cerita dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Umur akan mau bertanya. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kalian pernah membaca cerita? Cerita apa saja itu? Ada fabel, ada ide dan macam-macam ya itu. Terus yang kedua, apakah kalian apa yang dimaksud dengan teks cerita? Teks cerita apa itu teks cerita? Boleh tahu tidak? Teks cerita itu cerita yang dituliskan. Ya, ada teksnya, berarti dituliskan. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca tersebut? Apa? Mendapatkan informasi, apalagi mendapatkan wawasan, apalagi mendapatkan pendidikan katanya, pendidikan pengalaman, mendapatkan cerita, mendapatkan informasi. Itu adalah apa namanya, cerita yang kalian baca tadi. Ya, pengetahuan dan lain-lain. Ini ada teks cerita ya. Ini teks yang pertama. Teks yang pertama mengenai kebersihan kelas atau jadwal PKM. Di sini Umur akan meminta salah satu siswa untuk membacanya. Nah, siapa yang bisa baca? Oke, jawab kita semuanya kelas satunya sudah baca semuanya. Coba yang berani maju, yang berani baca atau menjadi yang mau baca. Nanti gue kasih nilai 100 yang mau baca. Yuk, siapa? Coba Surya baca Surya. Ayo Surya. Surya yang baca Surya. Keras. Gak usah baca dari situ aja bacanya. Hari Senin, bila mendapatkan Dulu saya. kebersihan kelas. Ya. Hari Senin, bila mendapatkan jadwal ikan Bimo, Adi, dan Vera. Mereka membagi tugas membersihkan kelas. Ya. Bella menyapu kelas. Adi membersihkan meja dan kursi. Vera membuang sampah. Terima kasih Mas Surya bahasanya ya. Sudah lancar, namun masih ada yang ketinggalan. Ya, yang tidak apa-apa. Kalian sudah bisa semuanya ya. Kalian sudah bisa membaca. Ya, itu teks yang pertama. Sekarang kita akan baca teks kedua. Yang sudah baca itu
bermain berkali-kali. Mereka bermain di taman. Mereka bermain dengan gembira. Kita matahari menunjukkan nyali yang terbuat dari gelang tangan. Dua orang memakan tali. Satu orang melompati tali karet tersebut. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah membaca dua cerita. Ya, cerita pertama yaitu tentang kebersihan kelas. Cerita yang kedua kalian bermain lompat-lompatan. Tugas kalian ini ya, anak-anak menuliskan kembali cerita tadi. Pilih salah satu. Boleh cerita tadi yang pertama kebersihan kelas atau cerita yang kedua tentang bermain lompat tali. Keluarkan buku kalian menuliskan cerita yang kalian sukai. Silakan, punya. Tulis kembali yuk. Tulis kembali, silakan. Kita akan menuliskan cerita. Tapi ya tulisannya mana ya? Nah, biar umur nanti mudah membacanya. Ya kita semuanya kasih ya. Wah, tulisannya rapi-rapi bagi semuanya. Nah ini salam-salam generasi bangsa penerus bangsa yang cerdas ya, membangun bangsa. Pintar anak kelas 1 ya. Nah, ini tulisannya gimana ini tulisannya? Yang rapi ya Mbak ya, tulisannya ya Mbak ya? Ya, rapi. Ini tulisannya bagus banget tulisannya ya. Tulisannya apa juga? Tulisannya bagus ya. Kita lagi ya Mas ya? Oke ya. Nah, ini Mas Aprilio tulisannya kok gede-gede Mas. Kita aja loh Mas. Nah. Sudah selesai semuanya anak-anak? Yang belum tolong disenangkan dulu ya. Yang sudah bisa dikumpulkan ke buku. Ya, mana yang sudah? Oke. Silakan anak kalian mancing ke sini. Dengarkan sering mungkin ya, supaya kalian nanti dalam hari bisa lebih like lebihnya. Dengarkan anak yang di dalam hati, nikmati dengan sungguh-sungguh, rasakan senikmat mungkin. Lakukan pikiran beban kalian dalam satu hari penuh ini dalam belajar. Anak-anak, tadi kalian sudah relax, kalian sudah fresh ya, sudah jawaban. Minta tolong kalian tadi sudah membuat cerita, untuk itu minta tolong pada kalian untuk bisa maju membacakan yang kalian buat tadi. Coba siapa yang membaca? Mas, oh, Mas Ibrahim, ya Mas, ini rasanya Mas, kasih banyak Mas, terima kasih, teman. Mas Ibrahim, yang keras ya Mas Ibrahim, yang keras ya, yang keras deh, keras. Kebersihan telah menjadi tanggung jawab kita. Ya, bisa ya. Kebersihan tanggal kesehatan. Ya, Supaya sehat tetap jaga kebersihan. terima kasih Mas Ibrahim, tepuk tangan Mas Ibrahim, badannya sudah lancar, pintar, luncur sekali ya. Sekarang yang kedua cewek ini ya, mau yang itu. Siapa nama ini cewek ini? Coba ini, oh Mbak Pita ya, Mbak Pita masih Mbak Pita ya. Yang kan Mbak Pita ya, apa pintar Mbak Pita ya, ya Mas Pita ya. Yang kan Mbak Pita Mas Pita ya. Yang keras, ya. Ada yang keras Mbak Pita ya, yang keras Mbak Pita.
Itu tadi dua cerita. Yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama yang kedua bermain lompat tali. Anak-anak baca semuanya. Terima kasih ya. Tolong juga banyak belajar lagi bacanya biar lancar. Nanti kalian kalau sudah pintar, itu nanti kalian bisa mencapai cita-cita kalian yang akan diraih masa depan. Ya. Terus selanjutnya tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, apa tadi? Apa bisa disimpulkan tadi? Ayo. Tentang apa? Tentang teks cerita. Pintar sekali ya. Kalian membaca teks cerita dan bisa menyimpulkan teks cerita. Jadi yang buat memaparkan tadi. Oke ya. Terima kasih. Teks cerita adalah teks yang telah dituliskan oleh penulis. Teks yang telah terjadi atau pengalaman penulis dalam membuat cerita. Jadi teks cerita itu bermacam-macam, ya. Yang tadi kebersihan kelas, tentang bermain lompat tali. Nah, kalian nanti juga bisa membuat teks cerita sendiri di rumah, gitu ya. Nah, dari pembelajaran tadi, adakah yang mau bertanya? Bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Berarti kalian kita semua ya sudah paham semua tentang cerita yang Umur paparkan tadi. Terima kasih. Ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, Umur minta pada kalian untuk menuliskan cerita dengan huruf tegak bersambung. Bisa anak-anak? Bisa. Pasti bisa ya, harus bisa. Kalian anak-anak pintar, anak-anak cerdas harus bisa ya. Yang Umur berikan tugas. Pembelajaran hari ini kita tutup. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Siti Hoiriah, CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Saya adalah guru kelas 5 SDN Karanganyar 01. Di sini saya ditemani oleh Bu Muriati, guru kelas 1 SDN Karanganyar 01 yang tadi sudah melaksanakan observasi di kelas. Tujuan saya di sini adalah untuk melaksanakan pasca observasi yang sudah Ibu Muriati lakukan. Gimana Ibu? Kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas itu? Perasaan saya itu senang, tertantang. Pertama mungkin saya tegang kali ya, karena baru kali ini saya diobservasi oleh calon guru penggerak. Namun seiring berjalannya waktu, saya juga lebih santai, terus anak-anak juga lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran, maka saya itu lebih senang. Alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu mengenai area pengembangan kompetensi. Di sini area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan dan seperti apa tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan? Dari hasil pembelajaran tadi, area pengembangan yang sudah saya
kembangkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat mengetahui tentang isi cerita yang sudah saya tampilkan tadi. Terus untuk keterampilan, siswa dapat menuliskan kembali cerita yang sudah saya tampilkan tadi. Untuk tahapannya yaitu menyusun langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya sesuaikan dengan ketentuan belajar siswa. Saya juga membuat berbagai media untuk menunjang pembelajaran siswa tersebut. Berarti ada dua area pengembangan, Iya. Ibu, pengetahuan dan keterampilan. Terus yang ketiga yaitu kira-kira dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, sejauh mana keberhasilan yang sudah Ibu capai? Menurut penilaian saya tentang keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan adalah secara keseluruhan sudah berhasil. Mungkin masih ada beberapa halangan atau kendala yang masih saya hadapi sehingga pembelajaran kurang maksimal. Kendala apa? Kendalanya siswa itu masih ada yang asik cerita sendiri dengan temannya sebangku, juga masih ada yang bergurau dengan temannya. Seperti itu. Kurang maksimal untuk belajar saya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan agar siswa tersebut lebih aktif dan pembelajaran lebih menarik? Di sini saya akan mengetahui kesiapan belajar siswa dan mengetahui minat belajar siswa, dan saya akan menyemangati atau menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan siswa agar pelajaran tersebut bisa menarik dan menyenangkan buat siswa tersebut. Ya, berarti hubungan akan lebih maksimal lagi. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut ke depannya? Rencananya masih belum bisa saya pastikan Ibu, karena sebentar lagi kita juga akan mengikuti tes akhir semester, maka mungkin saya laksanakan mungkin semester depan Ibu. Semester depan Ibu. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Siswa jadi lebih bersemangat lagi, gitu. Sekian pelaksanaan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu Mulyati. Semoga kedepannya kita jadi lebih baik lagi untuk anak didik kita. Terima kasih Ibu Mulyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.